Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Jangan takut menjadi orang kudus." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta semua orang kudus. Hari raya ini diadakan untuk menghormati para kudus. Pada awalnya hari raya ini hanya dirayakan di lingkungan gereja timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristiani. Namun lambat laun perayaan ini mulai populer di lingkungan gereja barat, khususnya di Roma, untuk menghormati para kudus. Para kudus adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Perayaan ini dilandasi keyakinan bahwa ada ikatan spiritual yang kuat antara anggota gereja yang sudah berbahagia di surga dengan mereka yang masih berjuang di dunia ini. Dengan keyakinan inilah, gereja menghormati semua anggotanya yang sudah menikmati sukacita abadi di surga. Mereka yang telah memelihara dan menghayati imannya dengan baik dalam hidup sehari-hari sampai pada akhir. Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus mengatakan, kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik. Juga di luar gereja Katolik dan dalam berbagai konteks yang sangat berbeda, Roh Kudus membangkitkan tanda-tanda kehadirannya yang membantu para murid Kristus sendiri. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah kepada mereka yang dianiaya dan dihina oleh karena Dia." Tuhan meminta segalanya dan Dia mengaruniakan kehidupan sejati, kebahagiaan yang untuknya kita diciptakan. Dia menghendaki kita kudus dan tidak mengharapkan kita puas diri dalam sikap tawar hati, suam-suam kuku, serta tidak konsisten. Sesungguhnya, panggilan kepada kekudusan tampak dalam berbagai cara. Saudara-saudari terkasih, untuk menjadi kudus, tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kekudusan juga bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri
dalam kegiatan setiap hari, apapun profesi kita dan dimanapun kita berada. Apakah kita seorang anggota hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri dengan sukacita. Apakah kita telah menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri kita, sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah kita seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan dengan jujur dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah kita orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu kita untuk mengikuti Yesus. Apakah kita seorang anak? Jadilah kudus dengan menghormati dan mengasihi orang tua kita. Apakah kita sedang memiliki kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Saudara-saudari terkasih, janganlah takut pada kekudusan. Kekudusan tidak akan mengambil daya hidup dan kegembiraan kita. Justru sebaliknya, kita akan menjadi apa yang dikehendaki Bapa saat menciptakan kita, dan kita akan menjadi setia pada keberadaan kita. Saudara-saudari terkasih, hidup memang tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal. Saudara-saudari terkasih, hidup memang tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus. Saudara-saudari terkasih, hidup memang tidak selesai di dunia. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal, maka gereja juga mengimani sungguh adanya hidup yang kekal. Bagi mereka yang mengalami hidup kekal bersama dengan Allah yang diimaninya, maka mereka dikatakan hidup. Bersama para kudus kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan, berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.